Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, di episode ini spesial, saya Rudini, dan tentu saja di podcast kita akan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, yang memang qualified. Kita hadirkan untuk membahas tema-tema yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Dan untuk episode pertama ini kita hadirkan seorang dokter ya. Mudah-mudahan beliau nanti akan bicara banyak soal tema kita malam hari ini. Beliau bernama Dr. Diki Sanjaya SPKJ. Kita sapa dulu dokternya. Sehat dok? Sehat. Alhamdulillah. Baik dok. Gimana dok? Buat teman-teman yang nonton. Jadi mereka ini kan sangat-sangat biasanya sering saya temui mereka tuh ngeluh tentang mentalnya. Merasa mental illness segala macam. Nah, kadang saya juga kebingungan gitu kan. Kadang juga udah dinasehatin, nggak berhenti masih aja belum gitu kan, datang terus pikiran segala macam. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita ngobrolin tema ya dok ya. Kita mau kenalan dulu nih sama dokter Diki. Nah, dokter sebagai seorang psikiater ya. Kira-kira udah berapa tahun dok? Jadi saya lulus tahun 2022, berpraktek di Kota Pontianak. Sudah berarti 2 tahunan lah. Sudah 2 tahun. Nah, tapi asalnya memang di Pontianak dok? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Ya. Kalimantan Putus Sibau. Jadi sudah bisa dibilang banyak klien atau pasien yang dokter tangani gitu ya? Ya, selama 2 tahun ya cukup lah ya, tapi yang banyak juga yang lebih banyak pasien dari saya. Suka dukanya gimana dok? Sedikit. Ya, selama praktek ya pasti pasien macam-macam. Ya, saya nggak mungkin cerita detail. Cuman yang menjadi masalah biasanya itu dari teman-teman yang datang ini. Biasanya dia datang tuh kalau keadaannya itu sudah sangat berat. Kenapa nggak datang dari awal? Ya, karena lagi-lagi stigma dari masyarakat. Kalau ke psikiater tuh berarti misalnya ya kita sebut aja misalnya gila gitu. Orang gila suka dibilang kayak gitu. Betul. Kalau misalnya dia bilang ke orang tuanya saya mau ke psikiater, terus orang tuanya ada juga yang menanggapi kau gila kah gitu misalnya gitu kan. Nah, itu yang biasanya mengurungkan niat seorang buat ke psikiater. Jadi bisa dibilang ketika pasien ke psikiater itu adalah pilihan terakhir bisa jadi ya gitu? Ya, terakhir nggak juga sih. Sekiannya lah gitu. Kadang-kadang dia tuh memang sudah sangat menderita lah. Saking nggak tahannya lagi, baru ke psikiater. Nah dok, kan dokter psikiater, tapi kita kenal juga ya teman-teman ada juga profesi rekan-rekan psikolog gitu. Nah sebenarnya apa sih perbedaan dari psikiater dan psikolog itu? Dan persamaannya juga apa gitu? Ya banyak juga yang bertanya seperti itu. Apa sih beda psikolog sama psikiater? Dari jenjang pendidikannya beda. Ya, dari kalau psikolog kan dari setahu saya ya, koreksi saya kalau salah. Dari S1 psikologi, terus dia ngambil profesi psikolog klinis. Kan ada psikolog yang lain juga kayak psikolog kayak pendidikan segala macam itu. Industri juga ada. Tapi S2 ya? Tahu saya S2 ya. S2. Nanti tolong koreksi. Kalau psikiater dia dari dokter umum dulu. Kemudian kedokteran, dia jadi dokter umum, kemudian mengambil spesialisasi SPKJ, psikiater, ya PPDS dulu. Berarti perbedaan dalam hal penanganan juga seperti apa dok? Ya, kalau psikolog dia melakukan psikoterapi paling seringnya ya. Jadi dia setahu saya nih, sekali lagi koreksi saya kalau saya salah. Jadi pasien bukan pasien ya, sebutnya mereka ya klien ya. Klien diberikan edukasi, konseling gitu. Psikoterapi juga macam-macam sih, ada CBT, ada DBT segala macam. Kalau psikiater dia ada dari sisi biologisnya juga karena dia dari dokter umum, jadi dia memberikan juga farmakoterapi atau obat-obatan. Kalau psikiater juga bisa melakukan psikoterapi juga kayak psikolog, tapi mungkin bedanya terapinya, waktunya juga mungkin lebih panjang psikolog. Ya, ada juga psikiater yang
menyediakan waktu khusus untuk psikoterapi. Ada juga yang seperti itu. Jadi psikolog nggak obat, psikiater yang kasihkan obat. obat. Jadi sebenarnya saling mendukung dok ya, bukan Betul, kita saling mendukung. Biasanya saya juga sering dapat rujukan dari psikolog. Misalnya dari psikolog, oh ini kayaknya butuh obat nih misalnya. Jadi dirujuk ke psikiater. Saya juga sering juga merujuk ke psikolog, misalnya oh dia butuh cerita panjang lebar nih, misalnya saya nggak ada waktu nih buat dia 1 jam misalnya, silahkan ke psikolog ya. Gitu. Iya. Kapan seseorang harus ke psikolog dan kapan seseorang harus ke psikiater, atau ujuk-ujuk langsung ke psikiater, atau jangan dulu lah, nanti dikasih obat ke psikolog dulu bisa. Stigma lagi, stigma terhadap obat psikiater. Gimana tuh dok? Nah sebenarnya abu-abu ya. Iya. Misalnya kalau misalnya sudah berat, biasanya dikonsulkan ke psikiater karena dia memerlukan obat yang segera. Apalagi kalau misalnya kejadiannya itu akut, misalnya dia marah-marah, ngerusak barang, sampai misalnya memukul orang misalnya, ya itu tentu saja harus langsung ke psikiater. Kalau misalnya yang lebih ringan ya, ringan dan berat itu kan relatif juga, abu-abu juga ya. Misalnya dia merasa jenuh dengan pekerjaannya, dia kalau bahasa sekarang butuh healing. Betul. Misalnya, ya bisa ke psikolog dulu. Staycation. Ya, dari psikolog juga kalau misalnya, oh ini kayaknya butuh psikiater nih misalnya, ya biasanya dirujuk ke psikiater. Ya nggak ada masalah mau kemana dulu. Iya. Kalau dari saya juga ke psikiater dulu, kalau misalnya, oh dia kayaknya nggak perlu obat nih, ke psikolog aja. Nggak harus dok ya? Nggak harus. Iya. Baik. Menarik ya. Jadi ternyata memang dua profesi tersebut saling mendukung dan saling bermitra kadang-kadang dok ya, kerjasama. Nah kita bahas tentang kesehatan mental nih dok, yang seringkali menjadi bahasan-bahasan yang menarik di kalangan anak-anak muda gitu ya. Ada yang bilang juga Gen Z itu lemah gitu ya, mental segala macam. Nah sebenarnya apa sih dok kesehatan mental itu kalau menurut dari psikiater gitu? Kita merujuk pada WHO ya. WHO itu bilang kalau kesehatan mental itu adalah state keadaan di mana kita itu merasa nyaman, well-being. Terus sejahtera, bisa menghadapi stres. Kemudian bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik, berkontribusi juga sama komunitasnya kita di sekitar lingkungan kita. Oh, itu yang dibilang kesehatan mental. Kesehatan mental. Nah, kalau yang banyak anak-anak muda ngeluh itu memang dia bisa dibilang kena mental gitu ya, atau memang ya normal-normal aja sebenarnya siapa? Oke. Bedakan juga antara gangguan jiwa sama stres. Karena kita setiap hari ngalamin stres nih. Ya. Itu stigma juga dok, oh kau ini lagi stres nih. Nah itu penyalahan kata yang salah gitu, penggunaan kata yang salah. Kesannya gila gitu dok. Ya, itu karena mungkin ya culture kita ya, sama apa yang kita tonton di media, nah itu juga pengaruh. Jadi tadi beda, stres dengan gangguan jiwa. Kalau stres itu tiap hari kita mengalami stres. Setiap hari dok? Setiap hari kita mengalami stres. Misalnya di jalan, misalnya kena lampu merah itu aja udah stres. Disalip orang itu juga udah stres misalnya. Kemudian kalau misalnya kita sehat mental, kita bisa menghadapi stres itu. Kita bisa coping dengan stres itu. Nah kalau misalnya kita sudah nggak bisa coping, cuma kita mengalami misalnya distress kita bilang distress itu berarti penderitaan. Kita nggak merasa benar-benar nggak nyaman. Sama disabilitas. Itu berarti kita sudah mengalami gangguan jiwa. Disabilitasnya itu bisa disabilitas misalnya kita jadi tidak bisa bekerja, nggak bisa belajar, hubungan sosial juga buruk, penggunaan waktu luang juga buruk, sama perawatan diri juga buruk. Perawatan diri itu misalnya mandi. Makan, saya nggak mau mandi, nggak mau makan gitu. Itu berarti sudah harus ke profesional. Bahkan dokter pun stres gitu ya, betul. Mengalami stres dan itu ya normal tadi itu ya. Normal karena kita punya coping mechanism atau mekanisme pertahanan jiwa juga ada juga kita. Nah, kita tuh sering menduga atau self diagnose ya. Oh, saya ini lagi kena mental, oh saya lagi cemas berlebihan gitu kan. Sebenarnya yang dimaksud dengan gini, kalau saya balik
Kalau disebut sehat mental itu ciri-cirinya apa sih dok? Kita ini sebenarnya gangguan atau enggak sih? Kita ini punya sakit mental atau enggak sih? Atau kita sebenarnya sehat? Nah untuk melihatnya dari mana dok? Nah itu tadi kembali ke definisinya itu, apakah kita bisa menghadapi stresnya kita, apakah kita bisa belajar dengan baik, konsentrasinya bagus, bekerja juga dengan baik. Nah itu juga yang kita harus perhatikan untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa, oh saya lagi nggak bisa ini nih, nggak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa konsentrasi misalnya, hubungan juga dengan lingkungan sekitar, dengan rekan kerja, dengan keluarga jadi buruk misalnya karena kita sering emosi, sensitif, ya kita harus ke profesional lah. Sekali lagi diagnosis itu dari profesional. Profesional, Jangan, ini perlu digarisbawahi ya. Jangan. Jadi nggak boleh dok ya? Self diagnosis itu boleh, ya? Jangan. Walaupun kadang kita suka cari tahu di Google, oh gejalanya mirip nih gitu. Iya.